Di sini analisis ragam digunakan untuk mengukur akibat adanya efek atau pengaruh perlakuan yang diuji secara simultan atau serentak atau bersamaan dalam menduga adanya pengaruh nyata dari suatu perlakuan. Jadi di sini sampelnya diberikan suatu perlakuan. Nah, di sini ada asumsi-asumsinya, yaitu data memiliki distribusi normal, kemudian sampel diambil secara acak, kemudian tidak terikat dengan sampel yang lain, dan populasinya memiliki sampel yang memiliki nilai varian yang sama. Nanti untuk analisis varian, silakan dipelajari bagi yang ingin lebih mendalami. Tapi untuk di sini hanya saya sampaikan sebagai wawasan saja ya. Jadi ada analisis untuk yang sampel berukuran banyak atau sampel dengan mewakili beberapa macam populasi. Di sini juga sama menggunakan uji hipotesis sama seperti yang tadi, namun di sini sampelnya banyak, lebih dari 3. Kalau di analisis varian yang digunakan adalah statistik uji menggunakan uji F. Kalau yang tadi untuk sampel 1 atau 2 sampel berdistribusi normal dengan ukuran yang sangat besar, maka digunakan distribusi Z, sedangkan untuk yang sampel berukuran kecil digunakan distribusi T. Jika populasinya lebih dari 2 atau lebih dari 3, maka yang digunakan adalah distribusi F. Mungkin untuk sekilas saja ya untuk yang analisis varian, tapi bagi yang ingin mendalami boleh diperdalam materinya, silakan. Contohnya seperti ini ya, misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan dari ketiga merek mobil seperti ini, diambil sampelnya, kemudian diuji perbedaan kualitas dari daya angkut pada ketiga merek kendaraan ini. Maka digunakan uji ragam atau uji varian. Kalau yang uji hipotesis tadi tidak memungkinkan karena hanya digunakan untuk 1 atau 2 populasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk yang analisis ragam atau analisis varian. Selanjutnya, untuk diketahui juga ada analisis lain, yaitu analisis regresi dan korelasi. Kalau analisis regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari atau mengukur hubungan secara statistik antara dua variabel atau lebih. Jadi kalau di sini ada konsepnya, ada variabel Y dan variabel X, di mana variabel Y adalah variabel terikat, sedangkan variabel X adalah variabel bebas. Kalau variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi, bisa disebut sebagai variabel dependent atau response variabel. Kemudian kalau variabel X adalah variabel yang independen atau diketahui. Jadi kalau di regresi kita akan pelajari hubungan sebab akibat, di mana kita bisa mengetahui apakah ada kontribusi atau persentase dari variabel penyebab kepada variabel akibat. Contohnya seperti ini, misalnya hubungan antara konsumsi bahan bakar dan jarak tempuh kendaraan bermotor. Atau misalnya jumlah rumah dengan jumlah kendaraan bermotor, atau mungkin hubungan antara penjualan kendaraan bermotor dengan konsumsi bahan bakar. Ini contoh hubungan sebab akibat. Silakan bisa dieksplor lagi terkait dengan bidang di transportasi laut.
Nah, untuk arah relasi atau hubungan pada analisis regresi dan korelasi bisa dipelajari hubungan searah atau positif, kemudian ada lagi hubungan tidak searah atau negatif, atau bahkan tidak ada hubungan. Jadi dari dua variabel juga bisa dipelajari bagaimana arah-arah dari hubungan dua variabel, bisa juga tidak ada hubungan sama sekali dari variabel yang kita asumsikan. Nah, untuk hubungan dikatakan searah atau positif jika misalnya variabel X bertambah, maka variabel Y juga bertambah. Jika untuk yang variabel berlawanan ya, misalnya jika nilai variabel X bertambah, variabel Y berkurang, atau sebaliknya jika variabel X berkurang, maka variabel Y bertambah, maka hubungan ini adalah dikatakan sebagai hubungan tidak searah atau negatif. Nah, untuk menyatakan adanya hubungan dapat digambarkan pada diagram pencar. Nah, seperti ini contohnya, jika ini adalah hubungan yang positif atau searah, maka nilainya seperti ini. Nilai X ada pada sumbu mendatar, kemudian nilai Y ada pada sumbu tegak. Jadi jika hubungannya positif, nilai X semakin bertambah, nilai Y juga bertambah, maka grafiknya adalah semakin naik seperti ini. Kemudian jika hubungannya adalah negatif, maka semakin bertambah nilai X, maka nilai Y adalah semakin menurun atau berkurang. Ini adalah hubungan yang negatif seperti ini. Jika tidak ada hubungan, maka tidak bisa digambarkan polanya seperti ini. Ada pada gambar seperti yang di bawah ini, yang tidak jelas polanya, entah ini menurun atau meningkat. Bisa dikatakan plot sepertinya adalah tidak ada hubungan. Ini ada contoh misalnya hubungan positif seperti ini, kapasitas angkut dengan konsumsi bahan bakar. Seperti ini bisa digambarkan. Dari sini kita bisa memprediksi jika nilai X-nya diketahui, maka nilainya dapat diketahui. Untuk regresi linear sederhana dapat dinyatakan dalam suatu model matematik menggunakan persamaan seperti ini. Jadi Y sama dengan A plus BX. Kemudian untuk mendapatkan nilai koefisiennya dapat dihitung melalui rumus seperti ini, sehingga didapatkan model seperti ini. Nah, silakan untuk yang memperdalam, ingin mendalami, boleh dipelajari di sini, karena untuk diharapkan pada KIT jika ada data kuantitatif dapat dianalisis menggunakan statistik. Jadi diharapkan untuk taruna-taruni dapat mempelajari statistika, mulai dari yang statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Silakan nanti bisa digunakan atau diterapkan, misalnya yang sudah kita pelajari tadi ya, seperti penggunaan interval konfidensi, selang kepercayaan, atau juga uji hipotesis untuk menentukan estimasi parameter dari populasi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini.